back to channel Omewa. Oke teman-teman, pada kali ini Omewa mau nge-review RC lagi. Dan kali ini tidak hanya mereview, kita akan membahas secara lengkap seri-seri Huangbu atau HBR ini yang banyak ditanyain teman-teman nih. Apakah HBR V2 masih worth it? Apakah HBR V2 masih worth it atau enggak? Gimana dengan perbandingan WLTOS 10-40-20? Nah, di video kali ini Omewa mau menghadirkan versi Huangbu dari versi lama, versi 1. Kemudian ada Huangbu yang V2, nanti kita akan buka teman-teman. Tapi kita kan nggak unboxing, review, dan lain-lain ya. Karena memang itu adalah facelift yang mana artinya tidak ada ubahan secara signifikan. Ubahan minor yang terjadi di HBR 1001 versi yang kedua. Dan ini adalah HBR yang versi 1001 strip 2. Apa bedanya nih? Makin pusing lagi ya teman-teman semuanya. Karena memang HBR itu penamaan namanya itu agak sedikit membingungkan, berbeda dengan seri WLTOS yang dimana dia memberikan kode yang berbeda di bagian belakang. Misalkan WLTOS 10-40-20, 10-40-10, 10-40-06, 10-40-26. Sedangkan di HBR itu ya memang ada di HBR 1011, 1012, 1013 itu adalah perbedaan bodi saja. Tetapi dari seri yang awal dan seri tengah dan seri terakhir itu tetap menggunakan kode name yang sama dan ada embel-embel V2 atau strip 2. Yang membedakan adalah V2 dan strip 2. Ini yang teman-teman agak sedikit bingung nih. HBR mana yang patut dipilih dan apakah RC ini masih worth buat teman-teman semua di tahun 2026 ini, dimana penetrasi RC semakin banyak lagi nih. Dari seri-seri FMS, Dewa RC, bahkan RC-RC MN pun juga sudah mendominasi di pasaran harga 3 jutaan nih. Buat teman-teman yang sedang mencari RC pilihan terbaik Super 10 dan RTR yang terbaik, ini saatnya teman-teman mempertimbangkan apakah HBR masih layak atau enggak. Silahkan teman-teman dilihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe juga ini teman-teman. Yang buat yang belum di like dan subscribe, di like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe kalian itu gratis dan membantu kita untuk berkembang jauh lebih ke depan lagi buat memberikan seputar informasi RC secara detail dan mendalam untuk paduan teman-teman semua. Ayo langsung saja kita akan bahas RC tentang HBR 1001 seluk-beluknya dan plus minusnya. Check it out! Di depan Omewa ini sudah ada versi-versi HBR-nya, dan ini adalah HBR versi pertama kali. HBR versi 1 di mana HBR pertama kali mengeluarkan seri Ford Bronco-nya di sini nih. HBR versi yang pertama di mana dulu kita sudah membahas dan kita bahas tuntas bagian dalam-dalamannya, minus-minusnya juga. Dan memang benar teman-teman, ini RC yang dulu itu banyak minusnya, banyak banget sekali PR yang harus kita perbaiki, dimana gearboxnya itu juga masih oblak, dimana shocknya itu banyak yang rembes, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di HBR ini. Dan sekarang HBR ini sudah Omewa pakai untuk mabar di hari sehari-hari ya, di hari-hari waktu jadwalnya mabar ya, ini sering dipakai. Dan sekarang ini kepemilikannya sudah dipakai oleh Nei. Kemarin juga ikut ajang X-Lot di ajang X2 Lexan. Ya, ini sudah tampil di mana-mana teman-teman. Kemarin juga ikut mabar-mabar besar itu juga ikut juga, dan jeruannya memang sudah diubah banyak sekali ubahan. Dan kita akan bahas, nggak akan bahas ubahannya ini dulu teman-teman. Kita akan membahas perbandingan antara HBR versi yang pertama. Ini adalah HBR versi strip 2, artinya HBR dengan kode HBR 1011 strip 2, bukan yang V2 ya teman-teman. Ingat, bukan yang V2. Apa bedanya? Karena yang strip 2 ini adalah HBR versi tertingginya, sedangkan untuk HBR V2 nya adalah HBR yang tipe ini. Ceng, ini adalah HBR yang versi keduanya setelah ini rilis teman-teman. Jadi ada ubahan facelift di mana HBR versi 2 ini muncul. Nah, ini apa bedanya teman-teman? Kita akan lepet dulu. Memang ini RC baru teman-teman, jadi kita nggak akan review secara mendetail mendalam, karena memang review HBR itu sudah Omewa jelaskan di yang versi pertama. Dan yang kedua ini perbedaannya tidak ada perbedaan yang secara signifikan sekali. Nanti kita akan bahas perbedaannya teman-teman. Buat teman-teman semua yang kebingungan V1 atau V2 ya, kebanyakan yang dijual adalah V2.
Karena V1 ini sudah mulai di discontinue. Apa bedanya dengan V2? Karena yang ini sudah ada ubahan-ubahan facelift dan memperbaiki yang generasi yang pertama. Ajib kan? Jadi teman-teman kalau misalkan check out nih, recommended untuk dana-dana 3 jutaan yang versi 2 aja. Karena yang ini dulu ini di harga 2.800.000 sekali. Karena ini worth it sekali dulu teman-teman. Harga ringnya itu barunya di harga 2.800.000, bahkan turun-turun tuh di harga 2.600.000-an saja. Dan sekarang yang V2 di harga 3.200.000 sampai ke 3.300.000-an yang ini. Ini bedanya apa? Kita akan simak bareng-bareng teman-teman karena video ini video comparison, jadi kita akan comparisonkan juga dengan versi yang tertingginya. Untuk body, oke, body sama sih. Yang V2 ini jarang banget kita menemukan body yang warnanya merah marun atau red candy ya. Kalau teman-teman lihat itu banyak sekali di marketplace warna-warnanya itu kan warna-warna biru, kemudian kuning ya. Kalau merah itu memang ada sih, tapi sering lakunya ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin karena menurutku sih warna merah tuh warna candy yang sangat mencereng sekali, dengan warna silver seperti ini ya, warna-warna yang kebanyakan pada punya lah kayak gitu teman-teman. Kemudian selain warna apa nih? Nah, selain warna adalah di sini yang V2 sudah dikasih roof lamp, makanya harganya agak naik. Memang bukan agak naik sih, berbeda ya. Ini di 2.800.000-an, ini di 3.300.000-an kita dikasih roof lamp dari bawaannya. Kalau yang di sini belum. Apalagi perbedaannya? Perbedaannya tidak ada yang berbeda sama sekali teman-teman. Selain di bagian situ, ini untuk ban spare tire-nya juga memiliki ban yang sama juga dengan HBR yang ini. Versi yang pertama, body-bodinya pun sama juga. Yang menambahkan perbedaan lagi yang versi 2 ini sudah dikasih interior. Jadi di sini ada interior Lexan di mana ada driver, ada jok sampai ke baris kedua, bahkan sampai baris ketiga di bagian bagasi, serta ada dashboard dan ada steering. Kalau di sini tidak ada sama sekali, jadi di sini itu benar-benar tidak ada interiornya teman-teman di bagian ini. Kemudian untuk versi yang pertama ini belum ada winch dari lahir. Kalau yang di versi 2 ini, setahu ya, memang kayaknya ini belum ada winchnya dari lahir ya. Kalau yang versi 2 ini kita sudah dikasih winch depan nih. Winch depan yang sudah langsung aktif. Nah, ini yang menandakan bahwa versi 2 ini banyak ubahan facelift nih. Facelift itu ubahan tidak secara signifikan, cuma beberapa tambahan-tambahan yang mungkin menarik pembeli agar membeli yang versi 2 ini. Buat teman-teman semua yang suka pasang roof lamp kesusahan ya, ini sudah dikasih roof lamp. Buat teman-teman semua yang memasangkan winch agak sedikit kerepotan, melubangi dan lain-lain, di sini sudah terpasangkan winch dengan Epic. Kalau yang di sini belum terpasangkan winch teman-teman, untuk awalnya memang tidak ada winch sama sekali. Kemudian untuk bumpernya ini, bumpernya kuat sekali teman-teman. Ini masih menggunakan bumper bawaan dan ini sudah sering sekali untuk ditarik oleh winch yang cloning warnya ini. Benar-benar dia bisa menarik kitnya ini seberat 4,5 kilo, tapi ditarik dengan Epic sama winchnya ini, dan bumpernya pun masih kuat dan bakoh. Sampai Om Ewa tuh benar-benar meragukan kualitas bumper ini. Jadi ada yang jual copotan bumper HBR 1001, kemudian tak beli buat untuk spare part. Ternyata sampai sekarang bumpernya ini nggak rungkat-rungkat, karena untuk membeli bumper yang versi full metal versinya Ford Bronco ini agak susah teman-teman, karena di pasaran itu tidak ada yang menjual bumper Ford Bronco secara metal, kecuali kalau di luar negeri. Memang harganya agak sedikit mahal sih, di angka 1 jutaan untuk bumpernya saja. Oke, untuk ubahnya seperti itu. Jadi ada roof lamp, ada winch, ada interior dengan tambahan budget di angka 500 ribuan ya. Oke, untuk bagian bawah ini masih sama. Jadi ini menggunakan roda yang sama, gardan yang sama juga, linknya pun juga sama. Di depan ini ada Trilink plus Panhard, di belakang juga ada 4Link juga. Dan ini menggunakan gardan portal yang sama sekali mirip dengan yang versi HBR yang lama. Sedangkan yang HBR yang lama ini sudah Om Ewa ubah. Untuk gardannya dia sudah Om Ewa cloningkan gardan dari Axial SCX 10 generasi ketiga. Jadi ini Axial 10 generasi 3, Axial 10 generasi ketiga, dan ini sudah dikasih kopel metal juga, dan linknya tuh masih menggunakan link yang lama. Kemudian untuk ubahan yang ada itu cuma di bagian link steering dan link panhardnya juga di custom, karena memang penyesuaian di gardannya Axial 10 generasi ketiga. Kenapa pakai 10 generasi 3? Karena meskipun tidak PNP tetapi bisa masuk teman-teman. Bisa masuk karena ini sudah dicoba dan work sama sekali, tidak mengganggu artikulasi dari
roda ini. Jadi semuanya firm sih, asalkan nyetingnya pas, ngukur panhardnya pas, ngukur steeringnya itu pas, semuanya sih aman. Gitu teman-teman. Untuk yang ini masih menggunakan gardan kopel plastik. Jadi teman-teman kalau misalkan mau upgrade kopel ini ya memang agak sedikit repot karena teman-teman harus membelikan shaft ya. Shaft kayak gini nih. Karena kemarin itu menyediakan teman-teman buat mengganti kopel metal yang beli HBR 1001 itu Om Eo sampai bikin part kayak gini yang bisa kita masukkan ke dalam sini. Ini Om Eo juga pakai ke dalam sini untuk mengganti kopelnya ini menjadi kopel full metal menggunakan gardan yang menggunakan kopel yang universal gitu. Kalau teman-teman mau order silahkan bisa dicek di Shopee nih ada. Kalau misalkan teman-teman mau mengganti HBR ya yang lama atau versi 1, versi 2 atau versi 3 menggunakan kopel metal tuh bisa pakai itu mempertahankan gardan yang lama. Kalau gardannya yang sudah diganti ya udah nggak usah pakai kayak gitu lagi. Tinggal ganti gardan aja, masukin ke sini, fitting ulang, styling ulang, udah beres sih. Pakai SX10 generasi ketiga cocok yang versi portal. Oke, dari tampak luar seperti itu tidak ada ubahan sama sekali. Bodi ini memang bodi yang tipis teman-teman dibandingkan dengan bodinya si WL Toys ya, karena memang kemarin sudah kita ukur leksanya itu memang tipis. Jadi di sini sudah banyak sekali sobek-sobekan nih, bekas-bekas trailing ini sudah dilem juga menggunakan kasa plus Alteco. Ini jadi dilem kasa dulu, diplaster kasa dulu, habis itu kasanya ditetesin Alteco juga. Ini juga sama, di sini juga ada sobekan-sobekan minor gitu. Ya memang bodi ini banyak yang sobek sih. Tapi overall masih oke. Tidak ada damage-damage yang parah asalkan kita mainnya nggak terlalu barbar dan kita benar-benar main scaling sih. Misalkan jalan-jalan yang mustahil dan itu benar-benar ngedamage gitu yang jangan dipaksa. Kita perlu wincing aja gitu. Ya main scaling lah kalau kita ada di dalam mobil beneran itu seperti apa sih kita bermanuver dan lain-lain. Apakah mau merusak mobilnya atau ingin melewati obstacle-nya dengan cara wincing dan lain-lain, ya itu memang gaya bermainnya teman-teman semua. Tapi overall bodinya ini meskipun dia tipis, lembek-lembek kayak gini, ini masih awet juga. Sampai sekarang masih oke sih. Kemudian tidak ada, oh ya, rodanya masih menggunakan roda yang lama, dia masih dilem, vintage, masih dilem. Jadi kalau teman-teman mengganti velgnya ini dengan velg metal ini recommended sekali karena nanti bisa jadi velg deadlock kayak gini, itu kita bisa gonta-ganti roda sesuka hati sih. Oke, kita akan coba buka di bagian dalaman ya teman-teman, apakah ada perbedaan di bagian dalaman. Kita akan bandingkan dulu dari ini yang versi lama, nanti kita akan bandingkan juga yang ini versi yang 2 ya. Ini yang versi 2, maksudnya yang strip 2. Untuk perlampuan masih menggunakan lampu yang sama, dia menggunakan remote yang sama dengan versi yang lama. Jadi kalau yang ini sudah Om Eo ganti dengan remote-nya si Traxxas TG1 yang elektrikalnya ini sudah saya kombinasikan bagian dalam. Ini ada video teman-teman untuk mempertahankan realistic lamp-nya. Jadi yang ini sudah upgradean Traxxas seperti ini. Ini sudah upgradean Traxxas, ini remote-nya ini. Tapi di dalamnya realistiknya ini masih nyala karena modul yang ada di sini ini Om Eo cloningkan ke sini. Jadi ini 2 transmitter sebenarnya di dalamnya, itu ada 2 board transmitter jadi satu. Yang satu untuk menghidupkan realistiknya, yang satu untuk menghidupkan power terrainnya juga. Gitu sih. Untuk remote-nya sebenarnya ini remote yang sama dengan versi yang satu, cuma ini ada tambahan di sini tombol. Di sini ada channel 4 dan channel 6. Mungkinan ini akan difungsikan untuk winch juga sih. Winch. Oke teman-teman, dan perkabelan electrical realistic lamp pun juga masih sama, dia menggunakan kabel yang banyak sekali, kabel cumi-cumi seperti ini. Ini harus kita masukkan juga ke dalam receivernya yang segitu banyaknya, dan kelemahannya adalah kabel-kabel ini soketnya itu ringkih sekali. Kalau kita main sudah menyebur-nyebur air gitu, ini kelamaan dia akan berjamur. Ketika konektornya ini berjamur, maka perlampuan itu mulai akan ada gangguan nih. Misalkan sennya yang kiri mati atau sen yang kanan mati, lampu headlampnya atau DRL-nya salah satu mati, atau mungkin lampu kiri atau kanan remnya itu mati, atau lampu mundurnya juga mati. Nah ini karena kebanyakan di soket ini sudah mulai teroksidasi, dia ada jamur yang berwarna biru tuh. Jadi memang harus ribet maintenance sih kalau misalkan kita mendapatkan soket-soket cumi-cumi seperti ini, karena per kanan kirinya ini dia di pisah ya. Ini lampu kiri kanan, ini lampu kiri belakang, ini lampu kanan depan, ini lampu kanan di bagian belakang itu dipisah satu-satu. Ditambah lagi kita mendapatkan lampu
bagian roof lamp ya. Ini lampu roof lamp ini ada di sini juga. Makanya di sini ada tombol channel 5, channel 4, channel 6 ya untuk winch dan menyalakan perlampuan bagian atap ini. Yap, elektrikal ada ubahan di bagian transmitter, jadi dia ketambahan channel 4 dan channel 6 sih sebenarnya. Kalau untuk RC-nya sendiri benar-benar dia facelift, tampilannya benar-benar facelift, hanya ada tambahan di sektor sini dan bagian interior nih. Kalau di HBR seri 1 tidak ada interior teman-teman. Kita dikasih interior itu yang kosong, nggak ada interior sama sekali. Oke, kita akan cek. Cara bukanya ini masih sama. HBR dari versi pertama, versi kedua ini cara bukanya masih sama teman-teman. Oke. Nah, nih yang versi 1 tanpa adanya interior dan versi 2 ini dia sudah menggunakan interior. Bagus yang mana sih buat teman-teman semua? Kalau misalkan scallopnya bagus yang ada interiornya seperti ini, dia ada drivernya ini. Kalau untuk maintenance-nya kita enak pakai yang tidak ada interiornya. Kenapa? Karena kalau kita nyemplung ke air dan nyemplung ke lumpur, kaca ini lebih mudah dibersihkan, lebih mudah disemprot dan kita akan bersihkan secara leluasa. Kalau di sini kacanya ini terkena lumpur dan kotor, bagian interiornya kita harus buka ini satu-satu harus dibuka semua baru kita bisa bersihkan, kita pasangkan kembali dan sedikit agak merepotkan sekali. Nanti ditambah lagi kacanya juga pasti akan mengembun. Kalau ini mah aman, ini tinggal semprot aja, dielap, dijemur, sudah beres tanpa ada embun-embun lagi. Ya ini suka-suka teman-teman, mau suka yang pakai interior atau enggak itu tergantung selera teman-teman semua. Oke, untuk bagian ini sama ya teman-teman, tidak ada ubahan sama sekali ya, ini sama lah, spion-spionnya pun sama dan di sini pun juga masih worth it nih, spionnya masih nempel, tidak tidak patah dan lain-lain sih sama. Untuk bagian dalam ini kalau kita lihat ya sama teman-teman, kita akan cek dulu apakah ini masih oblak. Enggak. Ini sudah firm. Iya, benar sekali. Ini tidak ada oblak sama sekali teman-teman. Wow. Segitu ya kalau kita misalkan kasih beberapa minus-minusnya gitu, pabrikan tuh mau benerin kok. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat reviewer lain gitu, kalau misalkan ada yang bilang oh memang itu terlalu terlalu mengada-ngada atau terlalu aneh-aneh gitu, terlalu membuli RC-nya, enggak sih sebenarnya, enggak. Kita ngasih masukan juga sih sebenarnya, kritik dan saran untuk build quality-nya biar diperbaiki lagi, dan terbukti di versi 2 ini bagian motor ini dia tidak oblak sama sekali loh. Dan kita akan cek apakah shocknya masih rembes. Oh enggak. Kalau kemarin, oke kita cek ini ya. Tuh. Enak loh. Kalau yang versi 1 kemarin kita mendapatkan shock yang rembes. Jadi jedak gitu. Kalau ini ada oli, kerasa banget. Oh nice sih. Nah, ini yang diharapkan teman-teman untuk pabrikan itu berani mendengarkan reviewer, berani memperbaiki kualitinya dan menambahkan harganya itu ya nggak masalah. Asalkan RC yang dijual itu sudah enak tanpa harus ubahan-ubahan apapun. Kalau ini nih shock yang punyanya Axial dan punyanya HBR tuh mirip-mirip sekali nih. Tinggal setting oli lagi, ini aja sudah enak banget dan lembut. Nah ini teman-teman untuk masukan buat para developer itu atau pembikin RC, pabrikan RC itu, misalkan di review tuh jangan langsung patah semangat ya. Harus memperbaiki kualitas, mau dinaikin harganya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, beneran serius. Toh mesti ada yang beli kok. Ditambah lagi kalau build quality-nya bagus, sudah dikasih winch juga, oblak-oblak sudah diperbaiki, seal shock pun juga sudah diperbaiki, otomatis dia nanti akan banyak yang cari nih sih. Ditambah lagi untuk bagian body juga dikasih roof lamp. Kalau teman-teman susah mencari roof lampnya HBR itu susah memang, karena memang roof lampnya HBR itu berbeda dengan roof lampnya si Cherokee atau mungkin yang versi Jeep Rubicon itu. Kalau misalkan kita masukkan ya agak sedikit kepanjangan, juga dia tidak melengkung. Kalau punyanya HBR 1001 tuh
mountingnya itu sudah disiapkan di sini. Dan mountingnya ini terbuat dari nylon, ya cukup oke sih daripada kita mengcustom sendiri roof lamp-nya. Ya ini sudah oke sih. 3.300.000, 3.200.000 untuk mendapatkan RC HBR versi 2 V2 sudah diperbaiki dari awal untuk minus-minusnya pabrikan. Memang sih kalau pabrikan awal-awal juga masih ada minus-minusnya dan sekarang sudah diperbaiki di sini. Apa salahnya kalau ini RC masih worth it sekali. Ya minusnya ya satu, karena ini partnya menggunakan partnya Traxxas. Sebenarnya itu tidak minus sih kalau misalkan kita mengganti partnya Traxxas semua. RC ini awalnya memang HBR tetapi lama-lama powertrainnya itu jadi Traxxas. Jadi durability-nya akan meningkat 5 kali lipat lah daripada si gearbox bawaan, daripada gardan bawaan gitu, daripada kopel bawaan itu akan meningkat 5 kali lipat durability-nya dibandingkan HBR yang RTR ini. Karena kalau kita beli Traxxas langsung di angka 13 juta pasti akan kemahalan. Kalau kita startnya dari HBR 1001, kita upgrade pelan-pelan ya tidak akan terasa kemahalan. Karena tidak semua part Traxxas itu kan kita masukin, hanya sebagian besar powertrain-nya saja. Terutama di bagian gearbox atau menggunakan gardannya Traxxas atau aksial 10 generasi 3 dan kopelnya yang sudah metal itu sudah cukup sekali sih. Overall sih oke sih teman-teman. Kalau misalkan mau memilih RC ini sebagai RC pertama, ini karya Omeo juga mempertahankan RC HBR 1001 menjadi RC pertama. Ini ubahannya di bagian motor yang menggunakan brushless sensorless. Untuk ESC-nya menggunakan ESC Escape 32 buatan Sir Andi. Awalnya ini menggunakan Fusion Pro, tapi Fusion Pro-nya sudah rusak karena waktu itu Nei lupa memindahkan gigi ke gigi low ya, jadi ke gigi high dengan kontur jalan itu full trailing, full batu, full nanjak. Akhirnya Fusion Pro-nya overheating dan sering overheating, ya rusak sih. Lupa dipindah rasionya. Karena Fusion kan enak-enak aja kalau buat crawling, tapi dia ternyata berat sekali memutar gearboxnya karena di rasio kecil atau rasio high speed. Oke, gitu teman-teman untuk ubahannya, karena dia menggunakan remote yang si Traxxas, jadi receivernya Traxxas. Ini menggunakan modul wheels depan dan belakang. Ini masih menggunakan servo shifter bawaannya dia tidak ada open lock diferensialnya di RC ini, dan RC ini pun yang versi 2 juga tidak support untuk open lock diferensial. Jadi kedua RC ini memang sama dan identik, hanya ubahan faceliftnya yang tadi saya sebutkan saja. Ini menggunakan winch depan customnya sendiri atau pemasangan sendiri dengan winch dari Sri Gading Hobbies teman-teman, di harga murah sih, tidak sampai separuhnya dari harga Warn 8274. Dan ini ada winch backupnya juga. Bagian depan ini menggunakan servo core motor 360 derajat. Ini enak banget. Winch depan ini buat backup kalau misalnya yang ini masih ya ini kalau ada trouble. Yang belakang menggunakan winch cinaan aja. Untuk winch bagian belakang ini ternyata perungkat ya di bagian modul winchnya. Ya ini digulung dulu. Nanti kita akan perbaiki bagian modul winchnya. Overall sih oke, dan ini masih terpakai juga, masih sering-sering diajak mabar-mabar. Kalau misalkan ada acara mabar tuh masih sering menggunakan HBR ini untuk nemeni si Barong atau nemeni si Cherokee. Biasanya Nei itu sering suka pakai yang HBR ini, karena HBR ini kode name-nya adalah Cembreng. Cembreng ini RC dari HBR 1001 dan ini RC-nya Mbak Nei. Jadi oke sih, masih cukup sekali untuk acara mabar, masih merata sih. Kita akan bandingkan teman-teman dari yang versi 2 ke yang versi strip 2. Yap, ini yang versi strip 2 teman-teman. Apa bedanya? Kalau ini adalah versi high spec-nya dari HBR ya. Kalau di WLTOS kan high spec-nya di 104006 di harga 4 jutaan sekian. Kalau yang versi 2 ini dia tidak di harga 4 jutaan, tapi masih di harga ring 3 jutaan. Yang ini 3.300.000, yang ini di harga 3.500.000 atau 3.600.000 saja. Selisih 300.000 doang loh teman-teman. Selisih 300.000 doang, tapi untuk model-model Rubicon ini sudah jarang sekali di pasaran. Yang kebanyakan di pasaran adalah versi-versi yang Ford Bronco-nya yang seperti ini. Itu yang di pasaran adalah Ford Bronco-nya ini. Oke, jadi bedanya apa yang versi tertingginya ini? Ini adalah HBR 1001 strip 2, bukan yang versi 2. Yang strip 2. Nah, selain bodi yang dibedakan, memang
yang CD2 tuh memang ada 2 bodi teman-teman, yang Rubicon dan yang Ford Bronco, tapi ini kebetulan kita punyanya yang versi Rubicon. Yang Rubicon ini juga sama, dia memiliki roof lamp juga. Jadi ini dikasih roof lamp juga dari lahir. Kemudian bagian sini-sininya juga masih ada real lamp itu masih ada, real lamp masih dipertahankan juga teman-teman. Dan yang membedakan kalau kita balik langsung ya, sama-sama memiliki interior sama. Kalau yang versi 2 juga sama ada interiornya. Apa yang beda? Yang beda adalah perlampuannya ini. Kalau yang versi 2 dia menggunakan lampu cumi-cumi. Bisa lihat teman-teman, ini adalah lampu dengan soket cumi-cumi ya. Banyak banget di sini. Kalau yang versi strip 2 dia menggunakan lampu cumi-cumi juga, tetapi dia modelnya soket. Nah, soket seperti ini. Kita akan cek. Soket seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah soket di mana sangat worth it sekali ketika kita pakai HBR ini, nggak perlu menancepin ke receivernya satu-satu. Ya ini agak enak ya untuk receiver ini, karena yang versi tertingginya ini teman-teman, kita dikasih receiver yang sudah modelnya Dumbo RC X10E. Apa bedanya sama X10P? Jadi ini ada kode 610E. Kalau yang di pasaran global itu adalah 10P. Yang ini yang versi 150, yang di pasaran adalah X10P 350 ya. Ini yang 150. Apa bedanya? Mewah. Sebenarnya sama teman-teman. Sebenarnya sama. Kita mendapatkan 10 channel di sini dengan remote analog. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 ada di sini, 5, 6 di sini. 7-nya ada di sini, winch ini. 8, 9, 10 ada di sini juga di pegangan remote-nya ya. Ini enak banget nih, tombol-tombolnya ergonomis. Terus kita mendapatkan tombol reverse juga di sini, 1, 2, 3, 4 dan 7, 8, 9, 10 juga ada di sini. Semua tombol bisa di reverse semua. Apa bedanya dengan X10P? Yang beda adalah ini sudah dimoding oleh HBR-nya sendiri. Jadi ada program-program yang dimoding. Kenapa harus ada program yang dimoding? Ini teman-teman, di sini ada perlampuan realistic lamp dan di sini adalah perlampuan realistic lampnya si Dumbo RC. Karena dia menggunakan soket Dumbo RC P8DC yang sudah support realistic lamp. Ini. Kalau yang ini receivernya dia masih menggunakan reverse receivernya si HBR 1001 lama ya. Nih. Ini remote dan receivernya HBR 1001 lama, sedangkan di sini sudah menggunakan receivernya dari Dumbo RC X10E. Ya. Yang 10E ini dia sudah 6 channel di sini. Dia 6 channel saja sampai sini. Dan di sini adalah lampu realistic lampnya dan di sini juga ada channel 8. Jadi, ini adalah remote di mana tidak 10 channel bisa kita manfaatkan semua. Kenapa nggak bisa? Karena receivernya support sampai channel 6 saja dan ada channel 8 di sini, tidak ada channel 7-nya. Kok aneh? Ya, aneh teman-teman. Karena kalau kita melakukan winching ini di channel 7, sedangkan tombol ini atau modul winch ini itu nyambungnya di channel 5. Harusnya channel 5 adalah channel ini, potensio. Tapi ini channelnya di sini. Ya ini makanya Amel bilang ini adalah versi moddingnya si Dumbo RC X10P. Jadi dia di moddingnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita menggunakan winching channel sini. Harusnya kan enaknya kan channel 7 ya. Karena channel 7 itu tidak ada di receiver ini, adanya adalah channel 8. Langsung channel 8, tidak ada channel 7. Jadi ini channelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Menghilangkan channel 7 yang di receiver ini. Jadi mau nggak mau channel 7-nya ini di bypass ke channel 5 dan channel 5-nya dihilangkan juga di tombol sini. Kok kayak gitu ya? Ya memang kayak gitu teman-teman. Untuk remote ini serta-merta adalah remote yang tidak dijual di pasaran karena memang remote ini adalah remote hasil modding dari HBR-nya sendiri dan disesuaikan dengan kitnya dia gitu. Apakah ini remote bawaannya? Yes, ini remote bawaannya. Jadi kita tidak perlu membeli remote Dumbo RC lagi. Kita sudah dikasih remote Dumbo RC yang versi X10E. Ini sama saja dengan X10P. Tampilannya sama, pegangannya sama, semuanya sama. Hanya masalah tombol-tombolnya saja yang dibolak-balik di receivernya ini.
Yap, seperti itu teman-teman. Di sini adalah tombol channel 3, channel 4 yang gunanya untuk melakukan open lock diferensial. Nah, RC yang versi HBR 1001, 1001 atau 1002, 1003, strip 2 ini sudah menggunakan gardan yang support open lock diferensial. Jadi gardanya ini sudah ada talinya, tali slingnya di sini, dan tali slingnya ini sudah terhubung langsung oleh mikro servo yang ada di depan sini. Jadi kita mau tidak mau memang sudah dikasih fasilitas yang lengkap seperti di WLTOS seri tertingginya, WLTOS 104006 yang ada open lock diferensialnya, tetapi di HBR di harga yang lebih murah 1 juta daripada si WLTOS itu. Lebih bagus mana antara WLTOS dan HBR? Kayak gitu terus ya pertanyaannya. Sebenarnya sih suka-suka sih kalau menurutku. Ini harganya murah, 3.500.000, 3.600.000. Kalau teman-teman bisa dapat promo di angka 3.400.000 ribuan, bahkan selisih tipis dengan RC ini, selisih 200 ribuan, ini kan 3.300.000 atau 3.200.000-an ya. Selisih tipis kalau kita dapat promo. Kalau nggak dapat promo ya kita nebusnya di 3.500.000-an, kita sudah mendapatkan garden open lock diferensial. Terus kita mendapatkan winch juga di bagian depan, kita mendapatkan bodi yang Rubicon meskipun memang tidak license, kita mendapatkan interiornya juga, kita mendapatkan perlampuan ini yang tentunya sudah support P10 DC, P8 DC, P8 DC. Oh iya, P8 DC ya, bukan P6 DC ya. Kalau di pasaran itu kebanyakan P6 DC, kalau ini P8 DC yang sudah support realistic lamp module di Dumbo RC. Ini tidak menggunakan kabel cumi-cumi lagi. Kalau teman-teman mau ganti remote Dumbo RC juga masih support si RC ini. Oke. Kemudian gearbox juga sama, dia tidak oblak juga. Ini sudah diganti dengan Fusion SE sih. Ini bukan bawaannya karena ini sudah diganti, karena Om Ewan sudah bilang tadi karena ini adalah RC yang tidak RTR langsung dibeli terus dibuka kerdus. Tidak, ini teman-teman, ini adalah RC yang sering dipakai dan ini kita perbandingkan ya head to head. Jadi sebenarnya dia masih menggunakan motor yang sama dengan ini, Brasset 550 di angka 30T atau 20T ya, 25 atau 20T lupa sih. Kalau yang ini sudah diganti sih sama kita sendiri pakai si Fusion SE. Kalau ini nggak diganti, ini masih bawaannya. Dan servo untuk dual shifternya juga masih bawaannya. Kita mendapatkan garden yang sudah open lock diferensial juga. Worth it mana? Kalau menurutku ya worth it ini daripada si WLTOS, karena kita bisa save 1 jutaan dan save-nya itu kita bisa buat beli Fusion SE. Partnya pun sama kok teman-teman. Kalau misalkan kita mau ini rusak dan WLTOS rusak, kita bisa tukeran-tukeran partnya garden itu sama. Mau tuker-tukeran partnya si gearbox pun sama. Dan kalau teman-teman mau ningkatin gearbox ini ke gearbox metal ya pakai gearboxnya si Traxxas Traxxas TRX 4 yang full metal di angka 1,3 gearboxnya itu tok ya. Masukin ke sini ya jadinya nanti kayak RC ini. RC yang punya Om Ewan ini yang versi 1 ini sudah menggunakan gearbox Traxxas TRX 4 yang metal, dia sudah masuk ke sini. Terus ubahan-ubahan ini yang membuat RC ini sampai sekarang bertahan dan alhamdulillahnya sih masih awet. Masih awet teman-teman. Oke. Mungkin itu teman-teman, adakah yang ditanyakan? Kalau bisa ditanyakan di kolom komentar saja ya. Kita sudah membahas 3 varian RC dari HBR ya. HBR versi pertama, HBR versi 2, V2 dan HBR strip 2. Coba kalau diganti namanya tuh loh, jangan HBR strip 1 atau V2 ya. Ini misalnya versi pertama, ini versi kedua, ini ya versi ketiga gitulah. Meskipun ini faceliftnya dari ini atau tambahan fiturnya dari ini ya dikasih versi 3 gitu yang bisa membedakan ini yang versi high-nya gitu loh. Gitu. Oke gitu teman-teman. Terima kasih yang buat nonton ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa mencerahkan buat teman-teman semua dan mengetahui perbedaannya semua ya teman-teman, karena kadang di pasaran itu marketplace itu agak sedikit membingungkan ya, karena beda harga semua. Yang versi pertama ini tentunya sudah discontinue, tidak ada lagi karena memang versi yang pertama ini versi termurahnya dia di Om Ewan bisa dapat di harga 2.850 pada saat itu. Kalau teman-teman tidak percaya bisa cek di video Om Ewan yang tentang HBR 1001 Teardon RC ini memang banyak banget keluhannya.
banyak banget minusnya di awal-awal, tapi sekarang sudah diperbaiki yang versi facelift. Ini di harga 3.300.000-an. Sudah diperbaiki dari mounting gearboxnya, dari sok-sok yang rembes, dari semuanya ini sudah diperbaiki semua. Ditambah lagi dia sudah dikasih win, sudah dikasih RTR juga, masih mengandalkan remote yang sama. Ada tambahan channel 4 dan channel 5 di sini untuk winch dan perlampuan roof lamp-nya. Roof lamp-nya juga kita dikasih dari sananya, tidak beli lagi, jadi teman-teman bisa save money juga. Kita dikasih interior juga, meskipun dia masih menggunakan kabel cumi-cumi sih, sama dengan RC ini juga masih menggunakan kabel cumi-cumi. Kalau teman-teman ada budget lagi di atas 200 atau 400 ribuan, bisa teman-teman menebus HBR yang strip 2 ini. Sekarang variannya banyak yang Bronco juga, yang versi Rubiconnya ini udah jarang banget di pasaran karena memang ini sudah langka sekali. Karena kalau dilihat, kalau aku sih suka yang versi Rubicon ya, karena bodinya sih keren sih. Ya ini sudah langka sekali. Yang V2-nya kita dapatkan roof lamp juga, interiornya juga, kita mendapatkan lampu realistik lampnya juga semua. Kita mendapatkan aksesoris seperti ini. Terus di bagian kitnya kita mendapatkan open lock diferensial di sini. Ini yang membedakan, dia sudah open lock diferensial, ada servonya open lock juga. Terus kita mendapatkan winch juga di sini yang sama winchnya dengan ini yang versi V2 sama. Selebihnya sama, gardan sama dan lainnya sama. Oh iya, remote-nya dia menggunakan yang versi Dumbo RC X10E, bukan lagi remote yang kayak gini. Remote-nya sudah di-upgrade ke Dumbo RC X10E, otomatis realistic lamp-nya juga sudah diganti dengan receiver P8DC. Nah, ini kalau misalkan kita ganti-ganti body yang lain dengan receiver ini tuh sudah enak sekali, karena kita tidak perlu ganti remote lagi, karena ini sudah support 10 channel ya. Oke gitu teman-teman, terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Silakan teman-teman menyimpulkan sendiri, dan silakan teman-teman mempertimbangkan sendiri mau pilih versi yang mana untuk versi HBR yang sini. Masih worth it gak di 2026? Kalau teman-teman bilangnya masih worth it apa enggak, kita lihat perbandingan dulu. Kalau teman-teman membandingkan dengan MN222, ya kelebihannya MN222 itu bisa cocok dengan partnya Axial SX10 generasi kedua PNP, partnya full metal yang harganya murah-murah ya teman-teman. Gearbox di 300 ribuan, terus kemudian garden di 1,2. Kalau gardennya Traxxas itu 1,8 housingnya saja. Kalau misalkan gearboxnya Traxxas itu 1,3 juta, itu gearboxnya saja. Kalau di Axial kan lebih murah lagi dan lebih ada tambahan hardbody di MN222. Jangka panjangnya itu lebih worth it MN222 teman-teman. Tapi kalau kita bandingkan head to head RTR pabrikan langsung lahir ceprot, ya ini yang paling enak teman-teman, karena dia sudah menggunakan cloningnya Traxxas, di mana geometri, terus kemudian di mana gearboxnya rasionya ini besar, sudah ada dual speednya juga, pakai brushed pun dia masih semut kok tanpa mengganti Fusion Pro aja. Jadi teman-teman pilih yang mana suka-suka. Kalau durability panjang, partnya yang murah, semua part bisa masuk PNP, ya pilihlah MN222 dengan hardbody-nya itu. RTR-nya pasti tidak enak, harus diganti elektrikal dan perkaki-kakian serta power terrain. Kalau teman-teman mau RTR yang sudah enak, ya langsung check out si HBR 1001 ini, HBR version ini. Tinggal teman-teman ganti elektrikalnya saja sih sudah enak sekali. Kalau teman-teman ada budget lebih lagi, silakan check out si WL Toys, itu juga proper sih, karena part nilonnya juga tebal-tebal. Karena ini part nilonnya tipis, tapi tipis pun juga masih awet kok. Gitu teman-teman, silakan pertimbangkan kembali. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and ciao. No room got no happy. Generasi awal tuh memang dia banyak nih. Ini tuh aku ngasih tahu kalau misalkan HBR 1001 tuh yang tadinya banyak minusnya dan sekarang sudah diperbaikin, ya masih worth it juga sih sebenarnya. Tinggal teman-teman sudut pandangnya gimana lah. Tapi toh akhirnya HBR juga memperbaikinya sendiri dengan video itu kan.
entah video itu atau entah dari mana masukan dan lain-lain. Intinya versi 2 ini udah jauh lebih proper daripada yang versi pertama ini, karena yang versi pertama ini kan memang motornya oblak, shocknya itu rembes dan lain-lain, banyak keluhan sekali. Tapi yang di versi 2 ini sudah diperbaiki. Nice. Kabeh ditompo kene siji komando seduluran sak lawase kumpul kabeh konco yen lagi rungkat Thailand terise hono pasang baterai nyalakan RC gas sampai meletre asik lali waya sing penting ngerti bojone pasang baterai nyalakan RC gas sampai meletre unit nganti rungkat sing penting ono kancane no rungkat no happy masih no RC no hoki buka sitek just rungkat kui tetep ono obate ra usah sambat nikmati wae prosese sing penting kumpul seneng atine muli mabar wis ilang beban uripe pasang baterai nyalakan RC gas sampai meletre asik lali wayang sing penting ngerti bojone pasang baterai nyalakan RC gas sampai meletre unit ganti rungkat sing penting ono kancane karakteran custom opo gado-gado kabeh ditompo kene siji komando seduluran sak lawase kumpul kabeh konco yen lagi rungkat pilot terise ono Omewa community satu hobi satu hati satu rasa satu RC